Marus, Marus.
Woyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiting. Saya lagi berada di Coklak. Coklak itu dusun apa nama dusunnya? Dusunnya Panggung Rejo. Panggung Rejo, desanya Tegal Harjo. Jadi di lereng selatan Gunung Raung. Sambil ngopi, saya sengaja menunggu teman yang lagi naik gunung Raung. Lalu dalam kondisi hujan begini, ini mereka sudah naik kemarin hari apa? Hari Senin ya, hari Senin, Selasa, sekarang Rabu dia turun. Nah, cuacanya ini kan buruk. Saya pengen tahu pengalamannya selama pendakian naik sampai turun. Nah, siapa mereka? Ini, sinten Mbak namanya Mbak? Halo, namaku Silviana Dian Lestari, biasanya dipanggil Silvi. Asal aku dari Glamor, tepatnya Desa Margomulyo. Berarti masih daerah sini ya, kecamatan ini ya? Iya, kecamatan Glamor. Warga lokal. Betul. Baru naik gunung ini udah berapa kali? First time sih, Baru pertama kali ini? Kak. Kok siapa yang ngajak atau tahu dari mana? Keinginan sendiri sih. Keinginan sendiri. Cuman kepengen explore. Oh gitu. Lalu bisa tahu harus naik sama siapa, ngajak siapa itu bagaimana? Pastinya ngajak pacar aku dong. Ngajak siapa? Ngajak pacar aku. Porter? Iya. Pacar. Enggak, ini beneran jenengan yang pengen naik gunung atau dirayu sama pacar suruh naik gunung? Aku sendiri. Oh, sendiri. Emang bener-bener aku sendiri. Oh gitu. Sebelumnya udah pernah naik gunung? Pernah, tapi ya nggak sampai 3.000-an sih, masih belum 3.000. Kemana? Masih ke Ranti, cuman beberapa gunung-gunung yang 1.000-an. Oh, Ranti itu sini ya, di antara Ijen sama Raung. Ranti. Gimana awal mula merencanakan ini? Ini siapa yang punya ide naik Raung? Aku. Hah? Aku. Lah terus cerita selanjutnya? Ya udah, tinggal ngajain langsung merencanain tanggal langsung wis. Desember ini. Desember langsung, ini. Langsung. Terus ngajak temen, itu siapa yang Mbak ajak duluan? Ada ya teman. Pacarnya. Pacarku. Ya enggak, sampean sing rayu apa pacarnya sing ngajak sampean naik gunung? Ya aku cuma ngomong terus langsung diain, ya udah langsung berangkat, nentuin tanggal itu. Iyain. Nah, betul. Perlengkapannya? Kalau itu sih aku udah lumayan lengkap untuk perlengkapan. Tentang Gunung Raung ini sendiri sebelumnya udah dapat itu belum? Apa? Gambaran. Oh iya. Sudah soalnya aku sering nonton YouTube gitu-gitu, sering nonton vlogger-vlogger. Kan Raung Selatan belum familiar, belum viral gitu lah. Iya, tapi aku tahu aja sih. Oh, tahu. Ada beberapa. Betul. Ini kan jenengan naik bertiga ya? Ya. Bertiga. Kemudian musimnya musim hujan. Kenapa nggak ditunda dulu gitu? Soalnya aku sudah nentuin tanggal untuk libur untuk beberapa hari di kerjaan aku, jadi ya udah mau nggak mau harus naik wes. Oh, kerja. Nah terus ini kok bisa ngajak Cicinguk satu nih? Bukan diajak. Oh, bukan diajak, ikut nimbrung. Jadi bertiga. Ya. Bawa tenda berapa? Satu. Fix merencanakan tanggalnya itu piye jajannya? Kan Martin di Bali nih. Iya. Gaya ada. Panggilan, biasa. Gaya panggilan. Oh gitu. Orang lain yang nentuin. Orang lain. Sampean wis manut aja tanggal sekian gitu atau fix tanggalnya gimana tuh? Ya, waktu itu memang ada rencana di bulan Desember ini. Tinggal nentuin tanggalnya, memang si Mbak Silvi ini memang yang lagi kerja itu kan tadi. Jadi tinggal menentuin tanggal, seperti saya cuma mengantar selaku pengantar kan, pemandu aja. Jadi ngikut tanggalnya si Mbak Silvi ini tadi. Oh, lewat si teman. Iya. Nah, sebelum jauh nih, sampean memperkenalkan diri coba. Kowe iki sopo? Saya ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Aman Almatin, bisa dipanggil Almatin. Bisa dikatakan selaku warga lokal, bisa juga dikatakan guide lokal, mungkin terserah. Intinya saya lumayan sering untuk mengantar tamu di Raung Selatan ini. Tapi lagi kerja di Bali, Martin. Ya. Ini kan Raung Selatan belum banyak orang kenal ya, terus Martin udah berapa kali naik gunung ini? Beberapa kali, kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Ini yang Kelima kan? kelima. Berarti ya hitung-hitungan saya kalau
bawa nemenin tamu atau ya relasi lah yang mau naik gunung, eh, udah pede belum bawa apa tamu naik raung? Kalau masalah PD mungkin itu tadi relasi ya Bang. Nah, Kita beberapa kali naik gunung-gunung lainnya, kita mempelajari open trip lainnya, bagaimana kita servis tamu. Mungkin kalau awal-awal memang iya, kita mau servis bagaimana itu kadang agak gagu gitu ya. ini apa ya? Kamu pelajarin lagi mungkin ya lebih ke ini gimana sih mengenal karakter tamu, cara menemani tamu, Ya. terus safety prosedurnya yang seperti itu udah kamu pelajarin tuh. Sedikit banyak ya lumayan udah dipelajarin lah masalah. Mungkin kalau saya sendiri itu seringnya dari teori mungkin kita lihat membaca atau melihat video, tapi kebanyakan saya lebih dari pengalaman itu ketika bawa teman. Tidak semua tentang tamu ketika kita buka open trip sih Bang. Saya seringnya lebih nganter teman. Dari situ kita tanya kurang apa servis saya. Mungkin kenyamanan apa yang dibutuhkan. Nah, Terus bagaimana seharusnya saya servis itu tadi. Dari pengalaman-pengalaman tersebut mungkin jadi saya agak lebih pede lah. oke, lalu Mbak Silvi nih, tolong ceritain misalnya, bukan misalnya ya, dari mulai pengalaman kemarin dari sini tuh bagaimana sih? Sudah pakai apa dan seterusnya. Monggo. Awal dari rumah pagi ya, jam berapa, Mas? Jam sekitar jam setengah 6 ya. Ya, Jam setengah 6 sampai sini jam jam 6. 7. Jam ya, 6. Jam 6. Terus habis itu langsung naik ojek sih kita ya. Ya, jam Naik 7 ojek kita. sampai pos 1 di jam setengah 8. Terus habis itu kita mau jalan langsung hujan. Langsung hujan terus kita nunggu reda dulu. Mungkin pos 1. Pos satu, Ya. Ojek terakhir tuh. Ini dari sini semuanya tiga-tiganya pakai ojek. Ya, pakai ojek. Hujan begitu turun di Pos 1. pos 1, terus lanjut jalan. Hujan itu berhenti dulu. Habis itu agak reda langsung naik sih. Jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8. Kita jam 8 masih nunggu hujan reda, antara jam setengah 9 kita mulai trek. Mungkin ada setengah jam lagi kita kehujanan lagi Bang. Kita kehujanan lagi di bawah pos 2. Saking lebatnya hujan itu tadi, akhirnya kita buka flysheet mungkin antara kita setengah jaman lagi ya. Baru kita pakai mantel, baru itu udah Lanjut diterabas. jalan lagi. Terabas terus sampai area camp di pos 3. Dari mulai reda, enggak reda ya. Reda sama sekali sih Pos hujan 2 terus. pos 1 langsung pos 3 tuh. bablas terus. Hujan nggak reda. Nggak reda sama sekali. Jadi hujan-hujanan pakai mantel. Jadi sempat makan di pos bayangan 2 ya. Kita sambil hujanan, pasang flash lagi gitu. Belajar lagi buat makan. Buat makan. Sampai di camp 3 jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6 ya. Masih hujan. Masih hujan. Kita jam 6, jadi kita sampai di pos 3. Barang-barang kita masukkan, kebetulan di pos 3 ada shelter. Kita masukkan barang-barang di shelter dulu, buka flysheet dan dirikan tenda di situ. Setelah itu baru kita prepare ganti pakaian dan masak itu tadi. Bukan kebetulan, emang ada pondok di sana, udah dibikin pondok. Ngecamp lah di pos 3. Ya, Jam berapa mulai ngecamp tadi? Jam 6 sore tuh. Berarti nggak kemalaman di jalur ya? nggak sampai. Nggak kemalaman di jalur, artinya tuh apa, dari start trekking atau berhenti ojek, start trekking, pos 1 bablas, pos 2 istirahat makan di situ. Makan. Oh, di pos 2,5. Jadi pos 2 ada lagi pos 2,5. Kenapa disebut pos 2,5? Itu sebenarnya dulu saya tuh camp ngesot namanya. Camp ngesot itu nggak strategis gitu karena miring gitu. Tapi mau nggak mau karena memang di situ siang hari dan kita harus berhenti dan memang cuma arealnya itu yang agak luas, jadi itu kita sebut pos, cuma belum pos tetap. Jadi masih kita bakal pindah pos lagi. Makanya disebut itu pos bayangan. Pos 2 bayangan gitu. Nah, pos 3-nya tuh disebut pos 3 itu karena memang di situ dapat air di situ. Ada kemarin sempat lihat kolamnya. Air terjun. Iya. Setelah Ngalir airnya. ngalir banget Bang. Terus banget sih. Jadi ketika kita sampai setelah
dirikan tenda, persiapan masak, si mas satunya ini turun ke mata air untuk ngambil air itu. Ternyata memang lagi deres-deresnya. Terusnya. Bukan cuma ngalir biasa, memang lagi deres-deresnya. Waktu itu kan hujan belum berhenti memang, Bang. Kita kan sempat lihat itu air terjun. Iya, tapi keesokan harinya. Oh, besoknya masih Iya. ngalir, masih terjun. Karena itu kan air terjun itu temporer. Temporer itu kalau saat kemarau udah jangan harap bisa menyaksikan air terjun itu. Gitu. Jadi kalau poinnya dari si Raung Selatan ini menangnya gitu. Kalau musim hujan itu belum tentu kita bisa dapat puncak. Ini kita belum cerita sampai sana ya. Belum tentu dapat puncak, tapi diharapkan sudah bisa menikmati keindahan air terjun ya. tersebut gitu dan bisa berenang-berenang tuh sebetulnya tuh. Oke, lanjut cerita ngecamp di situ lalu besoknya tuh. Hari kedua masih sama. Soalnya hujannya belum reda. Jadi kita cuman bangun tidur, masak, diem, nunggu hujan reda, habis itu ke air terjun. Terus naik lagi, hujan lagi, tidur lagi. Jadi kan niatnya planning itu kita kan sering summitnya kan di hari kedua kan pastinya ya Bang ya. Iya. Ketika hari pertama kita trekking sampai area camp kita persiapan istirahat, nanti di jam 2 dini hari kita kan biasanya trekking untuk summit. Nah, itu waktu di jam 2 itu kok masih hujan. Ternyata sampai pagi pun masih hujan. Pagi hujan, kita akhirnya ya masak-masak lagi untuk sarapan. Nunggu sampai sore, hujan terus. Jadi kita ini di 2 hari ini trekking dan di pos 3 itu kita hujan terus. Jadi untuk mau summit pun ya itu kita rondonya kan cuma 3 hari itu tadi. Jadi mau nggak mau summit ini di hari kedua. Dan ternyata cuaca tidak mendukung, akhirnya memutuskan untuk tidak summit. Di hari ketiga, alhamdulillahnya tadi tidak hujan, kita di atas. Akhirnya langsung turun aja. Untuk hari ini tadi ya, hari ketiga. Ya, hari ketiga hari ini. Nggak sampai, wah mumpung cerah nih, summit hari ini gitu. Enggak kepikiran, soalnya hitung Pokoknya logis planningnya juga sih. 3 hari selesai harus sampai bawah karena target pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Jadi seharian itu bermain di tenda itu aja tuh. Nggak ada cerah-cerahnya hari kemarin. Sama sekali. Nggak ada. Hari kedua full hujan. Oke lah, berarti itu masih PR ya, masih ada ya, tantangan lagi buat di waktu-waktu kemudian buat nyisain waktu luang. Lanjut dengan kerja apa di sini? Aku jadi film liner sih. Tetap, kerja karyawan tetap? Ya. Atau ada liburnya kayak Martin ini kan suka-suka dia nih? Enggak sih. Enggak, jadi karyawan tetap. Enggak, maksudnya saya nanya itu tuh suatu saat kan ada spare waktu, bisa main lagi ke sini. Bisa, pastinya bisa. Jadi poin saya jenengan tuh udah benar, tidak memaksakan diri untuk memaksa harus naik gunung tuh harus puncak gitu kan, enggak kan ya? Enggak. Puncaknya nggak lari kok, kapan-kapan juga pasti bisa dinaikin lagi, apalagi jenengan orang sini kan, yang satu saat bisa diatur ulang, bisa naik lagi dan sebagainya. Kalau dibanding gunung-gunung atau yang pernah jenengan naikin tuh, itu gunung ini apa kesan-kesannya? Gimana lah gitu? Gunung ini menurutku sih ya treknya ya lumayan juga. Dari gunung-gunung sebelumnya ini dia bikin kaki aku lumayan sakit. Ya itu kan wajar namanya juga. Tapi partnernya sih just banget. Dikasih menu apa makannya? Itu adalah rahasia. Nah ini kan dalam rangka mereka ini berdua ini dalam rangka menuju sebelum training menjadi guide nih. Ini gimana caranya menservis tamu dan sebagainya yang jenengan dipakai buat praktek nih. Iya. Kritik lah, kasih kritik misalnya apa kok ninggalin tamu apa enggak lah. Masakannya atau mesti bagaimana? Apa aja itu Mas? Nah, sekarang gini, sebagai warga lokal nih, mudah-mudahan ntar sampean bisa sampai puncak ya. Nggak tertarik nggak untuk menjadi guide wanita? Masih belum sih, belum kepikiran. Belum kepikiran ya, hobi aja dulu ya. Suka-suka aja masih. Karena kemungkinan ke depan ya, kalau ini sampai ya banyak pengunjungnya, terus kita kan mewajibkan guide dan guide itu harus orang lokal. Nah orang lokal itu, guide itu kan nggak sembarangan orang bisa asal naik gunung, tapi dia ngerti bagaimana sih menemani tamunya sampai ke puncak. Kalau ini aman, monggo dilanjut. Kalau itu tidak aman, bagaimana cara kamu memutuskan untuk jangan Pak, Bu, Mas, Mbak, ini bahaya kalau dilanjut. Kita bermain di sini aja dan sebagainya. Kan konteksnya begitu tuh. Kalau untuk menuju ke ya menjadi guide yang profesional lah, belum kepikiran. Soalnya pengalaman juga masih belum terlalu mendalami.
ya terutama ini kan gunungnya jenengan gitu. Iya. Maksudnya wilayahnya kita di sini ini harus kita yang lebih berperan aktif menerima tamu, mengantar tamu dan sebagainya gitu kan. Nah, itu harus kita prepare jauh-jauh hari segala sesuatunya dan tidak menutup kemungkinan banyak tamu-tamu wanita dan sebagainya yang minta digait oleh pemandu wanita gitu, pemandu gunung wanita. Itu ada kemungkinan gitu loh Mbak. Kalau sampean minat, mudah-mudahan coba sekali lagi, dua kali lagi terus sampai bener-bener, ternyata asik nih, ternyata ada ya sebutannya kenapa kayak Matin ini kerjanya serabutan dan tidak waktunya bisa diatur kan bisa begitu ada tamu saya antar dulu nggak ada tamu sama seperti orang sini kan dia petani punya ternak dan segala macam itu kalau ada tamu kan petani tidak 24 jam atau tidak seperti orang kantor gitu harusnya mereka bisa nganter tamunya naik ojek mereka bisa nganter sampai ke atas gunung porterin bawa barang dan sebagainya itu kan bisa ditinggal nah kalau pekerjaan yang tidak tetap itu bisa begitu jadi aman lah ya sampai turun nih Aman. ya seger-seger sih nggak ada yang kayak orang habis liburan nggak kayak naik gunung Liburan. Ya, ya alhamdulillahnya itu tadi malam memang memang kita mikir semoga saja besok pagi ini nggak Cerah? mikir muluk-muluk, bukan untuk cerah atau gimana, nggak hujan. Karena kita udah 2 hari trekking pertama itu dari pos 1 sampai di 3 itu memang dihajar sama hujan. Dihajar Sempat banget. angin kencang juga. Ya, angin kencang. Jadi waktu tadi malam itu sebelum memang memutuskan untuk tidak summit, kami berdoa semoga besok pagi tidak hujan, meskipun tidak cerah, semoga tidak hujan untuk turun kita tidak basah. Itu aja sih. Jadi malam. mungkin itu ya jadi buat teman-teman yang mau mengunjungi Raung Selatan atau gunung-gunung di Indonesia pada umumnya ingat ini bulan Desember. Namanya berber tuh hujannya ya berber tapi enggak dilarang sih cuma kita harus lebih prepare dan lebih hati-hati artinya ada perhatian yang lebih saat mendaki di musim hujan misalnya perlengkapan anti hujan, raincoat, poncho, lalu flysheetnya yang lebih proper gitu ya. Ini buktinya kalau kita maintain dengan benar mereka turun juga seger-seger gitu. Enggak lecek ya, enggak jangan sampai ada tamu kita nanti hipo di jalur Raung Selatan. Wah itu bahaya. Jangan sampai ya. Jangan itu. Makanya kita antisipasi gimana caranya menyenangkan tamu atau menservis tamu-tamu kita yang naik Gunung Raung. Kalau benar-benar itu bahaya, cut saja. Jangan ragu-ragu dengan bukan dengan alasan ya. Dengan penekanan-penekanan bahwa kalau kita lanjut di atas tubuh batuan dan sebagainya, kemungkinan nyasar, kemungkinan kedinginan, kena hujan dan ya nanti lebih parah. Artinya kan kita ke sana untuk melepaskan penat gitu untuk bermain untuk menikmati sampai di ketinggian sekian sampai puncak kalau bisa itu jangan memaksa harus tetap perhatikan cuaca dan sebagainya poin utama adalah kembali ke rumah dengan baik dengan badan utuh lagi dengan sehat nggak sakit nggak kakinya pada mungkin itu ya kalau ada yang mau disampaikan monggo ke teman-teman yang bakal kesini Untuk kalau masalah naik gunung sih Bang, kalau pesan saya yang pasti puncak itu bonus. Tujuan utama adalah turun dengan selamat. Jadi ya kalau kayak sekarang memang musim hujan, kalau kita memang keinginan untuk naik gunung, ya yang pasti persiapan apapun itu standarnya dan yang pasti kalau hujan raincoat gitu. Kalau masalah untuk naik ke Raung ya silahkan kita bisa ajak teman-teman untuk kesini lagi. Siapapun yang mau ke sini bisa lewat mana? Siapa? Ya lewat Coklat ini bisa ngubungin langsung ke ada di Camat atau langsung di Bang Sugi ini. ya nanti kita kelola itu Iya. setelah itu settle kita kelola yang terakhir tentang sampah jenengan lihat nggak ada sampah sepanjang jalur Sempat ketemu botol sih. Ya. botol tok Botol. udah sampai ambil Langsung ngangkut. di sini saya tekenin untuk zero accident ya sama zero waste yang terakhir tuh zero complaint jadi maksudnya zero accident itu supaya tamu tidak ada kecelakaan di perjalanan baik dari naik sampai turun nah zero accident itu harus diantisipasi dengan ditemani oleh guide-guide lokal tidak boleh tidak sampean nyasar dan sebagainya. Nah, guide lokal itu juga fungsinya untuk mengingatkan teman-teman kalau sampai ngerokok
puntung filternya dibuang sembarangan tuh kita pungut. Kita kantongin, kita bawa pulang. Sampai sekecil itu. Misalnya mereka makan permen, tamu kita makan permen tuh, kan suka sobekannya dibuang, itu kita pungut. Jadi usahakan jalur kita ini benar-benar tidak ada sampah clean, ya. Itu kan mengundang orang untuk apa ya? Ya menarik gitu bahwa gunung ini bukan untuk dikotori, tapi untuk kita bermain. Kita ke situ kan untuk melihat yang indah, bukan melihat sampah, ya kan? Iya. Nah, makanya itu kita jaga bersama-sama. Tamu pasti hilaf dia. Kebiasaan di kota yang main buang. Kadang saya tekenin sama teman-teman nih untuk udah nggak usah banyak omong, pungut aja. Toh nanti dia akan belajar begitu. Kalau kita omongin pasti nanti dia akan lebih pinter, gitu, lebih cerdas. Wah, udah pungut aja pasti malu ya. Oh begini gitu. Satu. Tadi zero accident, zero waste juga supaya zero complaint. Zero complaint tuh kita harus bener-bener atur ya. Jangan sampai ada tamu nyasar, dia karena naik sendirian nyasar, nah itu udah komplain kemana-mana tuh, viral nanti. Raung Selatan nggak jadi bagus, akhirnya di close dan sebagainya ditutup. Nah, itu kan yang nggak asik jadi kita juga dampaknya. Nah, mungkin itu ya. Kalau ada lagi kira-kira kesan-kesan selama naik Raung ini, monggo. Mungkin cari partner sing bener-bener jos sih. Partner tuh apa, guide atau Ya betul, orang-orangnya yang bareng kita naik. ya Guide-nya juga. otomatis nanti kan kita akan semua dapat training tentang gimana sih. Akhirnya semua jos, siapapun memilih yang manapun partner untuk yang kita pilihkan di sini ya semua jos lah. Bisa sampai menemani dengan senang, ada humor-humor, ada sesuatu yang diceritain sehingga pulang nggak hampa gitu-gitu aja. Monggo ada lagi? Udah sih itu aja. Udah itu aja ya. Cukup mungkin testimoni apa ya teman dari warga lokal ternyata yang punya gunung sendiri, wilayah sendiri, tapi baru sekali ini naik gunung. Mungkin itu ya, lain kali dengan tamu-tamu berikutnya yang akan saya ajak berbagi cerita tentang pengalaman mendaki Raung Selatan. Poyo, selamat sore, sampai ketemu. Nah.